Bis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat dipertemukan kita di dalam pembelajaran daring ini. Dan semoga pula orang tua kita selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak dan diberikan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan mata pelajaran fikih kelas 7 MTS Hidayatullah dan Pasar. Untuk itu mari kita simak bersama-sama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab 1, yaitu Tahara, yang berjudulkan menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahimnya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi manusia dan ekosistem lainnya. Yang kedua, membuktikan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahimnya Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan air untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Yang ketiga adalah meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam pemanfaatan air sebagai alat bersuci. Adapun tujuan yang keempat adalah anak-anak semua memahami bahwa air itu sebagai alat untuk bersuci. Dan tujuan yang kelima adalah bisa memproyeksikan metode berpikir analogi atau kias untuk menentukan benda-benda selain air sebagai alat bersuci, dan tentunya juga bisa mendemonstrasikan sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air sebagai alat untuk bersuci. Adapun peta konsep kali ini adalah tentang alat bersuci. Nah, yaitu yang pertama adalah apa itu pengertian bersuci. Perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Kemudian dasar hukum bersuci. Yang kedua adalah air sebagai alat bersuci. Air ditinjau dari pembagiannya, air ditinjau dari penggunaannya. Kemudian alat-alat bersuci lainnya apa saja? Nah, bisa batu sebagai alat bersuci, atau ini metode analoginya. Atau alat bersuci lain selain air dan batu berdasarkan metode kiasnya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip tawazun dan prinsip tatawur wal ibtikar, yaitu apa? Menjaga kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup ekosistem lainnya. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mengamati. Pada pertemuan yang lalu, Pak Guru sudah memberikan kalian gambaran. Ya, kalian disuruh untuk memberikan analisa terhadap gambar-gambar yang terdapat dalam buku-buku kalian. Nah, kali ini adalah kita mengamati gambar ini. Gambar yang pertama ini adalah di mana sungai yang begitu besar tersebut tidak ada airnya. Bapak tua ini berusaha untuk
mencari air, walaupun di sini hanya sedikit air. Untuk apa? Ya, walaupun hanya air keruh seperti ini, dia diambil digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Dia bisa gunakan untuk mencuci baju, mungkin dia bisa gunakan untuk minum, mungkin ketika ada direbus, dia bisa gunakan untuk mandi, ya, untuk istinja atau toharo dan lain sebagainya. Inilah, ya, analisa kita nanti ini. Sungai begitu besar, tetapi airnya mengering seperti ini, ya. Demikian juga bendungan seperti ini, ya. Bendungan seperti ini yang seharusnya ini penuh airnya, tetapi ini airnya tidak ada, ya. Nah, bagaimana bendungan yang besar ini bisa mengontrol, ya, pengairan, atau petugas ini bisa mengalirkan air ke berbagai penjuru daerah tersebut karena tidak ada airnya. Nah, untuk itu kita diminta ini nanti ini analoginya gimana kita bisa memberikan solusi terhadap penggunaan air. Apa kita harus menggunakan air secara berlebihan, baik di dalam berwudu maupun dalam kita mensucikan diri seperti mandi dan sebagainya. Yang ketiga adalah batu. Nah, 3 buah batu ini kita nanti akan kita gunakan untuk bersuci. Adapun gambar yang keempat tersebut adalah merupakan alat-alat istinja atau bersuci di sini. Ya, ada beberapa alat yang kita gunakan untuk bersuci. Ya, yang pertama adalah pasti adalah air. Air mutlak. Air mutlak adalah air yang benar-benar air yang suci dan menyucikan. Nah, nanti air ini ada 7, ya, macam air yang kita bisa gunakan untuk bersuci. Yang kedua ini adalah batu. Batu ini bisa kita gunakan untuk istinja. Yang ketiga adalah tisu. Kemudian daun kering, kemudian kayu. Nah, ini merupakan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk beristinja. Berikutnya, Nana. Sekarang apa itu bersuci? Nah, bersuci ini adalah dalam bahasa Arabnya disebut dengan taharah. Menurut bahasanya bermakna bersih dan suci dari segala kotoran, baik merupakan kotoran yang tampak mata, yang kelihatan mata kita, seperti kotoran kencing, ya, kotoran BAB, ya, dan lain sebagainya, ataupun kotoran yang tak nampak, ya. Nah, di sini seperti bermaksiat. Maksiat pun sebagaimana maksiat dengan berbagai bentuknya, ya. Kemudian dalam arti fikih, ya, secara istilahnya bahwa thaharah itu memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Nah, apa itu najis dan hadas? Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahasnya. Nah, sekarang kita akan membedakan terlebih dahulu perbedaan antara bersuci dan membersihkan. Nah, kita sebagai manusia dan makhluk sosial setiap hari selalu membersihkan diri, bukan? Nah, setidaknya kita manusia itu mandi 2 kali dalam sehari semalam, pagi dan sore. Sering pula melakukan pembersihan dalam bentuk lainnya, seperti apa? Membasuh muka, ya, pada saat terkena debu, membasuh tangan ketika mau makan, ya, ketika selesai makan kita membasuh tangan kita, ya. Kemudian apalagi saat kaki-kaki kita terkena becek, maka kita basuh kaki kita dan lain sebagainya, ya. Ini yang membersihkan namanya. Kita lanjutkan. Di sini adalah membersihkan diri mengacu. Apa perbedaannya? Jadi membersihkan diri mengacu
kepada kehendak pribadi kita sebagai pelaku. Seperti dengan cara kita membasuh muka berkali-kali, atau membasuh tangan, atau membasuh kaki yang di sana banyak debu yang menempel, atau bahkan lumpur yang nempel, maka itu kita bersihkan. Sedangkan bersuci dan tata caranya ini harus mengacu dan mengikuti ketentuan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dijelaskan lebih mendalam dan rinci oleh ulama-ulama fikih kita. Nah, sekalian yang dirahmati Allah, apa dasar hukumnya kita bersuci? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ini hanya potongan ayatnya ya. Tapi anak-anakku sekalian sudah membaca, sudah menghafalkannya di tugas yang kemarin. Untuk itu yuk kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau anak yang belum hafal, maka kita bisa menghafalkannya dengan diputus-putus. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Begitu ya. Yang artinya apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, kalimat di sini adalah wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, sedangkan di dalam surat Taubah ayat 108, ini termasuk juga potongan ayat terakhir yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya. Nah, coba kita lihat persamaan dan perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri tersebut. Persamaan dua ayat tersebut bagaimana? Ayat Al-Quran di atas memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci. Ya, baik badannya, pakaiannya yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun batinnya. Nah, di sini Allah menyukai orang yang membiasakan selalu membersihkan diri dengan bersuci. Ya, kita bersihkan diri kita dengan bersuci. Apa setelah kita BAB kita bersuci, ya. Kemudian setelah pipis kita bersuci, ya. Artinya apa? Toharah, kemudian kita langsung berwudu. Setelah pipis kita berwudu. Di sini ya. Kemudian perbedaan dua ayat tersebut apa? Kedua ayat berisikan tentang perintah bersuci secara umum. Namun, ayat yang kedua juga menggambarkan fitrah atau karakter khas manusia yang sebetulnya memiliki naluri untuk selalu membersihkan diri melalui bersuci. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, seperti binatang yang terkadang tak pernah mandi hingga akhir hayatnya. Nah, jadi paham kita sekarang di antara bersuci dan membersihkan diri.
Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah, semoga pembahasan materi ini anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Yang mana kita kali ini baru membahas tentang apa? Perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Kita akan lanjutkan materi berikutnya ya pada slide yang akan datang. Nah, di sini kita baru membahas bab 1 di poin A. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.